I've been counting down the days to get out. I've been looking for a way from this town. And you're too far away, Erik ten Hag terdepan untuk jadi manajer Manchester United. Manchester United dilaporkan sedang berburu manajer baru di musim panas nanti. Mereka mencari sosok yang bisa menggantikan Ralf Rangnick sebagai manajer permanennya MU. Saat ini ada dua calon manajer kuat MU. Mereka adalah Mauricio Pochettino dan Erik ten Hag. Romano mengklaim bahwa perburuan manajer baru MU mulai berubah arah. Erik ten Hag dilaporkan kini jadi yang terdepan untuk pekerjaan ini. Menurut laporan Romano, ada penyebab mengapa Ten Hag menjadi kandidat kuat manajer baru MU. Ini disebabkan karena prestasi Ajax Amsterdam musim ini. Ten Hag sukses membuat Ajax tampil impresif di Eredivisie. Ini disebabkan Ajax akan menjadi juara Eredivisie dengan 2 poin lagi dengan sisa 9 laga yang tersisa. Manajemen MU menilai tinggi pencapaian Ten Hag itu, sehingga mereka semakin tertarik untuk mempekerjakannya. Menurut laporan lain yang beredar, MU juga mempertimbangkan Ten Hag ketimbang Pochettino. Klausul rilis Ten Hag dilaporkan lebih murah ketimbang Pochettino di musim panas nanti. Milan menang atas Napoli, kini kembali jadi kapolista. AC Milan meraih kemenangan penting di pekan ke-28 Liga Italia musim ini. Bertandang ke markas Napoli, Rossoneri memetik 3 poin lewat skor tipis 1-0. Bermain di Stadion Diego Armando Maradona Senin dini hari, tim asuhan Stefano Pioli menang berkat gol tunggal Oliver Giroud di menit ke-49. Tekanan Napoli semakin digencarkan. Pemain-pemain tipe penyerang seperti Dries Mertens dan Hirving Lozano pun dimasukkan menjelang akhir babak kedua, namun belum menemui hasil. Serangan balik Milan melalui Hernandez sempat membahayakan Napoli di menit ke-85. Tetapi Ospina memastikan gawangnya tak kebobolan lagi saat menepis tembakan dari sisi kiri kotak penalti. Tak ada gol yang tercipta hingga akhir laga. Milan menang 1-0 dan Napoli menang kekalahan pertama di tahun 2022. Cristiano Ronaldo cabut ke PSG. Ada spekulasi baru beredar mengenai masa depan Cristiano Ronaldo. Penyerang Manchester United itu dilaporkan ambil ancang-ancang untuk cabut ke PSG di musim panas nanti. Ronaldo belum 1 tahun kembali memperkuat Manchester United. Ia bergabung dengan Setan Merah dari Juventus pada musim panas tahun lalu. Namun beredar kabar bahwa Ronaldo saat ini tidak bahagia di Manchester United. Ia menilai kondisi MU saat ini jauh di bawah ekspektasinya. ESPN melansir bahwa situasi MU ini membuat Ronaldo cemas. Ia dikabarkan mulai ambil ancang-ancang untuk cabut di musim panas nanti. Menurut laporan itu, Ronaldo sebenarnya masih ingin bertahan di MU. Namun ada satu kondisi yang membuatnya ingin cabut di musim panas nanti. Itu adalah partisipasi MU di Liga Champions. Ronaldo masih ingin bermain di UCL pada musim depan. Jadi, jika MU tidak lolos ke UCL, maka Ronaldo meminta sang agen mengurus kepindahannya di musim panas nanti. Menurut laporan itu, destinasi kemana Ronaldo akan berlabuh sudah terlihat. Ia dilaporkan akan pindah ke PSG. Raksasa Prancis itu sudah lama mendambakan merekrut Ronaldo. Mereka ingin menduetkan Ronaldo dengan Lionel Messi di lini serang mereka. PSG sendiri dilaporkan sudah berkomunikasi dengan Jose Mendes. Jadi jika MU tidak lolos ke UCL, Ronaldo langsung cabut ke Prancis. Paul Pogba digosipkan balik ke Juventus. Manajer Juventus yaitu Massimiliano Allegri membeberkan pendapatnya mengenai spekulasi masa depan Paul Pogba. Ia menyebut bahwa tidak sopan membicarakan pemain yang masih terikat kontrak di klub lain. Pogba sedikit lagi akan menyudahi masa baktinya di Manchester United.
Sang gelandang akan selesai masa kontraknya di Old Trafford pada musim panas nanti. Pogba hampir bisa dipastikan tidak akan bertahan di MU. Kabar terbaru mengatakan bahwa sang agen yaitu Mino Raiola sedang berdiskusi dengan Juventus mengenai kepulangan Pogba ke Turin. Baru-baru ini Allegri coba dikonfirmasi terkait rumor ini, namun sang manajer memilih diam 1000 bahasa. Ketika dimintai keterangan mengenai rumor itu, Allegri menolak membahasnya. Ia menyebut tidak etis membicarakan situasi ini. Ia menilai Pogba masih menjadi pemain Manchester United dan ia tidak mau mengomentari rumor yang beredar. Menurut gosip-gosip yang beredar, transfer Pogba ke Juventus bakal sulit menjadi kenyataan. Ini disebabkan karena Pogba harus potong gaji dengan jumlah yang sangat besar jika mau kembali bergabung dengan si nyonya tua. Antonio Conte kesulitan latih Tottenham Hotspur. Pelatih Tottenham Hotspur yaitu Antonio Conte mengakui bahwa melatih Tottenham sangatlah sulit, apalagi harus memberikan tim tersebut gelar juara di musim perdananya menangani mereka. Ia pun membandingkan dengan Inter Milan di mana ia tak mengalami kesulitan karena memang sudah diberikan skuad yang bisa bersaing merebut gelar juara. Seperti yang diketahui, Conte saat ini tengah dihadapkan pekerjaan yang sulit. Ia mendapat beban di pundaknya untuk membawa Tottenham untuk mengakhiri musim dengan hasil yang baik, minimal lolos 4 besar. Kendati begitu, beban itu diakui sulit untuk diwujudkan. Jauh sebelum di Tottenham, Conte merupakan sosok pelatih yang melekat dengan gelar juara. Juru taktik kenamaan asal Italia itu sudah seperti spesialis dalam mendatangkan sebuah trofi. Bahkan trofi tersebut bisa didatangkan saat dalam musim debut kepelatihannya. Juventus, Chelsea, dan Inter Milan menjadi saksi kinerja apiknya usai langsung memberikan gelar juara Liga. Semua pencapaian itu nyatanya tak bisa Conte lanjutkan di Tottenham. Conte merasa kesulitan karena secara komposisi pemain Tottenham dirasanya masih belum sanggup untuk memenangkan gelar Liga Inggris. Bajak Paulo Dybala, Inter Milan tawarkan gaji lebih besar dibanding Juventus. Masa depan Dybala bersama Juventus kini tengah memasuki fase yang krusial. Kontrak Dybala bersama si nyonya tua akan habis pada akhir musim 2022 dan belum ada kesepakatan kontrak baru. Negosiasi antara Juventus dan Dybala sebenarnya sudah dimulai sejak musim lalu. Juventus sangat ingin Dybala untuk bertahan. Sang pemain juga belum ingin meninggalkan Turin, tapi ada kendala yang pelik. Juventus belum menyerah untuk bisa mempertahankan Paulo Dybala. Dalam waktu dekat, mereka akan memulai negosiasi ulang dengan pemain dengan julukan La Joya itu. Tapi Juventus punya pesaing serius. Inter Milan sangat tertarik pada jasa Dybala. Bagi Inter, dengan Edin Dzeko yang tidak lagi muda, memboyong Dybala bisa menjadi solusi. Selain memperkuat tim, Inter juga melemahkan pesaing di Serie A. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Inter punya tawaran menarik bagi Dybala. Inter menyiapkan kontrak dengan durasi 4 tahun atau hingga 2026. Inter menawarkan gaji 8 juta euro per musim dan ditambah bonus 2 juta kepada Dybala. Tawaran itu lebih tinggi dibandingkan yang disiapkan oleh Juventus. Jika menekan kontrak dengan Juventus, Dybala akan mendapatkan gaji 7 juta euro per musim dan bonus. Dybala juga akan mendapat kontrak berdurasi 3 musim saja. Chelsea mundur dari perburuan Ousmane Dembele. Spekulasi masa depan Dembele memang sedang ramai dibahas karena kontrak sang winger di Barcelona bakal berakhir di musim panas nanti. AS melaporkan bahwa transfer Dembele ke Chelsea nampaknya batal. The Blues dilaporkan tidak jadi merekrut sang winger. Menurut laporan itu, Chelsea punya alasan mengapa tidak jadi merekrut Dembele. Ini terkait dengan situasi internal mereka baru-baru ini. The Blues bakal ditinggal oleh Roman Abramovich dalam waktu dekat ini. Taipan asal Rusia itu harus menjual klub kesayangannya itu karena konflik Rusia dan Ukraina.
Keputusan Abramovich itu membuat situasi internal Chelsea jadi kacau balau. Jadi mereka tidak bisa merekrut Dembele, mengingat sang winger meminta gaji yang besar dan pemilik baru Chelsea nanti belum tentu mau mengabulkan permintaan itu. Laporan itu juga mengklaim bahwa Thomas Tuchel sangat ngebet mendatangkan Dembele di musim panas nanti. Sebagai mantan pelatihnya di Dortmund, Tuchel tahu betul potensi yang dimiliki oleh Dembele. Jadi pelatih asal Jerman itu benar-benar berharap Dembele bisa pindah ke London Barat pada musim panas nanti. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.